Halo semua, selamat datang di channel Pisang 13 dan terima kasih sudah klik video ini. Andy Williams. Charles atau dipanggil Andy Williams, umur 15 tahun, pada tanggal 5 bulan Maret tahun 2001 membuat seluruh Amerika Serikat gempar. Dalam kurun waktu 6 menit, berbekal revolver milik bapaknya, Andy berhasil membunuh 2 orang dan melukai setidaknya 13 orang. Pengadilan California pada tanggal 15 Agustus tahun 2002 mengganjar Charles Andrew atau Andy Williams dengan hukuman layaknya orang dewasa, 50 tahun penjara. Upaya banding yang coba dia lakukan sejak 2 bulan sebelum vonis sia-sia belaka. Tidak ada kata lain kecuali penyesalan. Pada sebuah wawancara eksklusif yang dilakukan oleh ABC News, Andy mengatakan, "Sebagian besar orang-orang yang saya tembak adalah teman yang menyenangkan. Tapi waktu itu, kalian tahu, jari saya sudah berada di pelatuk pistol dan saya sama sekali tidak mengubris mereka, dan semuanya sudah terlambat." Andy Williams, remaja yang mengidolakan band rap metal Amerika Linkin Park, berhasil menggegerkan Amerika. 2 nyawa melayang di tangannya dan 13 lainnya mengalami luka parah, termasuk guru dan seorang pengawas sekolah. Dalam sebuah pengakuan monumentalnya, dia mengaku terinspirasi oleh salah satu lirik dalam lagu One Step Closer yang berbunyi, "Cause I am one step closer to the edge, and I am about to break." Andy yang periang tapi kesepian. Sejak kecil, Andy ditinggal ibunya, Linda Wells. Pada tahun 1990, ketika Andy menginjak umur 4 tahun, ibunya memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya, Jeff Williams. Linda membawa serta kakak laki-laki Andy untuk tinggal di South California, Amerika Serikat. Sementara Andy memilih untuk tetap di Maryland bersama ayahnya, Jeff. Berjauhan dengan perempuan yang melahirkannya menyebabkan kontaknya terbatas. Kakaknya berkunjung ke Maryland setiap musim panas, barang 1 atau 2 minggu. Sementara Andy memiliki kesempatan bertemu ibunya setiap Natal. Sesekali Andy menelepon sang ibu atau mengirimnya kartu pos ketika ibunya ulang tahun. Begitu juga menjelang Natal, sembari mengabarkan persiapannya untuk menjenguk Linda. Praktis kalau tidak ada keperluan yang sangat mendadak. Keduanya cuma bertemu sekali setahun. Andy kecil sejatinya bukanlah remaja pemurung, terutama ketika berada di sekolah. Justru sebaliknya, dia adalah yang terbaik di bidangnya. Sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, dia sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Tubuhnya memang kecil, tapi dia sprinter yang mumpuni, sampai menjadi andalan sekolahnya. Tim American Football, sepak bola, dan basket sekolahnya tak lupa merekrutnya. Oleh teman-teman sebayanya, Andy dikenal sebagai sosok periang sekaligus jenaka. Kemampuan melucu bahkan membuat Andy lumayan populer di sekolahnya. Sekitar tahun 2000-an, keluarga Williams pindah ke 29 Palm, California. Setelah 6 bulan di 29 Palm, Jeff memutuskan boyongan kembali karena dia diterima bekerja sebagai teknisi laboratorium di Rumah Sakit Angkatan Laut Naval Medical Center di kota kecil yang berjarak 16 km dari San Diego, California. Sante, kota kecil itu hanya berpenduduk 58.000 orang. Kota itu terbilang nyaman dan aman, dengan angka kejahatan sangat rendah. Jeff berharap anaknya akan betah dan mudah beradaptasi di lingkungan dan sekolah baru, Santana High School yang memiliki 2.000-an murid.
Tapi anggapan Jeff bahwa sekolah itu cukup representatif bagi anaknya ternyata keliru. Tak hanya itu, Andy merasa kurang sreg dengan kota barunya. Perasaan itu terbukti di sekolah, dan puncaknya terjadi pada pagi mencekam di lorong toilet pria di sekolahnya. Di sela-sela aktivitas sekolah, Andy bergabung dengan klub skateboard yang biasa mangkal di sekitar Woodland Vista Park. Taman itu terletak tidak jauh dari apartemen tempat dia tinggal bersama ayahnya. Jika di sekolah lama, tubuh kecilnya adalah berkah, sampai-sampai dia dijuluki tikus karena larinya yang begitu cepat. Tapi di tempat baru, tubuh yang kecil justru menjadikan Andy sasaran bullying yang menggiurkan. 2 kali papan skateboardnya dicuri. Dia sering disakiti. Yang keterlaluannya, para senior kerap menyulut punggung Andy dengan bara rokok seolah-olah punggung itu adalah asbak. Di sekolah, nasib Andy tak berbeda jauh. Dia sering mendapati bukunya dibuang orang lain ke toilet. Tasnya diambil. Jeff juga pernah memergoki Andy pulang dengan muka babak belur. Saat ditanya, si anak hanya menjawab, "Ah, tidak apa-apa, saya hanya terjatuh saat main skateboard." Andy terlibat dalam lingkaran pergaulan yang kurang disukai oleh ayahnya. Menurut kabar burung, klub skateboard tempat Andy bersosialisasi adalah kelompok pemadat. Itulah yang menyebabkan prestasi sekolah Andy merosot jauh dan sering mendapat teguran. Sekitar Oktober tahun 2000, saat pertemuan guru, Jeff menjumpai anaknya melompat pagar bersama kawan-kawan berandalnya. Jeff juga mendapat laporan dari gurunya, Andy sering disetrap karena ulah nakalnya. Andy juga sering terlambat datang ke sekolah. Jeff jelas-jelas mengetahui kondisi anaknya tersebut karena dia beberapa kali dipanggil oleh pihak sekolah terkait kelakuan Andy yang semakin hari semakin menyimpang. Saat Natal tiba, seperti biasa Andy mengunjungi ibunya di South California. Jeff berharap kunjungan itu bisa mengubah tabiat Andy. Benar, Jeff melihat ada perubahan dari sikap Andy sebelum dan sesudah Natal. Kabarnya, ibunya mengizinkan Andy untuk tinggal di South California, tapi Andy harus merampungkan tahun pertamanya dulu di Sante. Tabiat Andy berangsur-angsur membaik di beberapa minggu selepas tahun baru. Jeff mulai tenang, tapi lagi-lagi dia salah perkiraan. Perilaku normal Andy hanya bertahan beberapa minggu. Dia kembali ke gengnya. Dan parahnya, nilai sekolahnya kian hari kian menurun. Terkadang C, D, bahkan ada beberapa pelajaran yang mendapat F. Tidak mau berburuk sangka kepada anaknya, Jeff mengira itu hanya sikap pemberontakan sementara. Dia ingat dulu saat masih muda. Dia juga suka meledak-ledak seperti anaknya sekarang. Jeff masih menganggap itu fenomena wajar yang dialami oleh anaknya. Sebenarnya ada rasa kesepian di dalam diri Andy karena ayahnya terlalu sibuk bekerja. Sementara kesempatan untuk bertegur sapa dengan ibu hanya sesekali. Situasi seperti itu mendorong Andy mencari tempat lain yang dia anggap mau menerima dirinya dan memberi rasa aman. Pergaulannya dengan salah satu kawan di klub skateboard, Josie Stephen, kian intim. Andy selalu mengikuti apa yang dilakukan dan diinginkan oleh Jessie, karena Andy merasa bahwa Josie adalah sosok yang bisa melindunginya dari gangguan. Selain itu, Josie juga termasuk yang paling populer dibanding teman lainnya di klub. Dari Josie juga, Andy bisa menjalin hubungan singkat dengan gadis berumur 12 tahun yang bernama Ashley Alsop. Berdua mereka biasanya menghabiskan malam di taman sembari mengisap ganja. Alsop yang dengan pedenya menulis kalimat I love Andy di sepatunya yang kumal dan butut, sepertinya merupakan cinta pertama bagi Andy. Dari Josie, Andy mendapatkan keberanian untuk mengebom sekolahnya. Pada suatu malam, kira-kira 3 minggu sebelum penyerangan, Andy mengutarakan niatnya melakukan penembakan di sekolah kepada Josie. Tapi rencananya terlebih dahulu ketahuan bibi Josie, Dawn Hemming,
seorang penata rambut. "Apa yang kamu rencanakan bersama Andy?" bentak Bibi Dawn. "Ah, tidak, kami hanya bercanda. Ini hanya sebuah rencana konyol," jawab Josie. Tidak percaya pada ucapan Josie, Dawn Hemming menyarankan Josie meminta bantuan teman ibunya untuk menasihati Andy. Tapi Andy sudah terlanjur gelap mata dan dendam dengan orang-orang yang merendahkannya. Meskipun berkali-kali dia mengatakan, "Ah, itu hanya bercanda kok." Rencana Andy untuk melakukan penyerangan sebenarnya sudah lama. Menurut pengakuan salah seorang temannya, Andy sudah mengambil salah satu revolver koleksi ayahnya 2 bulan sebelum penyerangan. Andy mengambil pistol itu ketika ayahnya tengah terlelap selepas pulang dari pekerjaannya. Rencana gila lainnya yang dibuat oleh Andy bersama Josie adalah mencuri mobil ayah Andy dan pergi ke Meksiko untuk mencari kehidupan baru. Pada akhirnya mereka memang tidak melakukan hal itu, makanya banyak teman meledek dan menyebut mereka pushy. Tak hanya di lapangan, dia juga membuat ancaman di atas atap sekolah. Banyak orang yang mengabaikan hal itu. Meski ada juga kelompok yang malah memprovokasinya dengan mengatakan bahwa Andy tidak mungkin berani melakukan serangan tersebut. Sabtu malam, 2 hari sebelum penembakan, Andy berkumpul di apartemen Josie bersama teman-temannya. Sejak sore, Andy terlihat lebih diam dibanding hari-hari biasanya. Dia memilih untuk sedikit menjauh ke pojokan ketimbang bergumul dengan kawan-kawan yang mengitari kobaran api unggun yang sengaja dibuat. Andy seolah asik dengan kebisuannya, tapi tiba-tiba dia berbicara. "Saya akan melakukannya besok pagi-pagi sekali ketika jam masuk sekolah," katanya dengan tegas. Seluruh ruangan sontak terdiam. Pada Senin pagi, tanggal 5 Maret 2001, Andy menyempatkan diri untuk mengisap ganja bersama teman-teman kompleknya. Mungkin saja ini upaya Andy untuk tidak gugup saat melakukan aksinya nanti. Sebelum sampai di sekolah, Andy bersama soundtrack John Field Mike Wolf menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah rumah makan cepat saji. "Sekitar pukul 9:06 saya berangkat duluan," ujar Andy kepada ketiga temannya. Tentu saja ini mengagetkan, karena biasanya mereka menemani Andy sarapan paling cepat sampai pukul 9:15. Andy melangkah ke gerbang sekolah dengan begitu yakin. Tak ada keraguan dalam dirinya. Tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia adalah korban bully. Dia berjalan melewati sekelompok kawan yang beberapa hari terakhir kerap menggeledah tubuh Andy. Khawatir Andy tidak main-main dengan ucapannya tempo hari. Diperiksa dari atas sampai bawah tubuhnya, Andy lolos. Sayang sekali, penggeledahan tidak sampai ke dalam tasnya, karena disitulah terdapat sebuah revolver Arminius berkaliber 22. Juga satu kotak amunisi berisi 40 peluru yang diambil Andy dari laci ayahnya. Andy berjalan santai menuju arah tembok pembatas lapangan, lalu berbelok ke lorong toilet pria. Sekitar pukul 9:20, sesampainya di toilet tersebut, Andy mulai memainkan lakonnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Tembakan pertama mengenai kepala Brian Zukor umur 14 tahun. Lalu diteruskan menembak seorang murid yang lain bernama Trevor Edward. "Kenapa saya?" kata Edward kepada Andy sembari mencoba bertahan setelah ditembak. "Diam, tak usah banyak omong," gertak Andy. Andy yang sudah kalap lalu keluar dari toilet menuju halaman sekolah. Di sana revolvernya kembali memuntahkan peluru dan melukai 11 murid. Randy Gordon berumur 17 tahun tewas seketika setelah punggungnya tertembus peluru. Raymond Serato, teman karib Gordon, juga tertembak. Menurut pengakuan Serato, ada yang menjanggal dari mimik wajah Andy pagi itu. Sebuah mimik sumringah yang jarang dia jumpai menghiasi muka imut Andy. "Wajahnya tersenyum, dia menatap tepat di arahku,"
kata Serato. Andy seolah-olah begitu menikmati aksi brutalnya. Supervisor keamanan sekolah, Peter Weiss, mencoba untuk menghentikan serangan, tapi sial. Andy mengarahkan pistolnya ke pengawas berumur 22 tahun tersebut dan menghujaninya dengan 5 kali tembakan di punggungnya. Pelatih American Football, Tom S., berumur 33 tahun juga tertembak. Total 2 orang meninggal dan 13 terluka parah dalam kurun waktu tak kurang dari 6 menit. 2 polisi yang kebetulan sedang bertugas di sekolah tersebut segera mengambil tindakan. 1 orang mendekati toilet dan satunya melindungi di belakang. "Letakkan pistolmu," gertak salah seorang petugas. Sepertinya Andy sudah kehabisan tenaga. Dia memilih untuk menyerah, bahkan berusaha bunuh diri. Tapi petugas lebih sigap, langsung meringkus Andy dan memborgolnya. Khawatir ada pelaku yang lain, petugas yang lainnya menggeledah seisi toilet. "Saya melakukannya sendiri," ujar Andy pelan. Banyak pihak tetangga tak percaya dengan aksi yang dilakukan oleh Charles Andrew Williams alias Andy. Mereka mengenal Andy sebagai sosok yang manis. Salah seorang kawan perempuan yang tak mau disebut namanya, seperti dilansir Huffington Post pada tanggal 9 Maret tahun 2001, mengatakan, "Dia sangat manis dan menyenangkan. Kami sering bersengkrama bersama dan membicarakan masalah umum yang menyangkut remaja seperti kami." Sebenarnya Andy juga tak menyangka bisa cukup tenang menembaki orang. "Saya merasa ada sensasi yang berbeda saat melepaskan peluru-peluru itu. Tidak ada kata-kata yang tepat selain ini gila. Jujur itu seolah bukan saya, itu seorang yang lain," katanya. Di Naval Medical Center, pada Senin pagi adalah waktu yang sangat sibuk bagi Jeff, ayah Andy. Tiba-tiba, sebuah siaran langsung berita televisi mengagetkannya. "Sebaiknya kamu segera ke sekolah, ada penembakan di sana. Para orang tua diminta datang dan menjemput anaknya," kata bos Jeff memberi saran. Pukul 10:30, Jeff sampai di Santana. Polisi sudah berdatangan, juga para orang tua. Sirene ambulans meraung sejadi-jadinya. Tangis dan jerit terdengar di sana-sini. Sekitar 2 jam, Jeff berputar-putar mengelilingi lapangan, tapi tak kunjung menemukan anaknya Andy. Jeff hanya ingin menemukan Andy dan masa bodoh dengan pelakunya. Dia mendengar kabar pelakunya sudah ditangkap. Jeff tidak menemukan Andy dan dia mencari ke tempat lain. Pukul 12:30, dia kembali ke sekolah dan bertemu dengan 2 orang siswi teman Andy. "Andy yang melakukan penembakan," ujar mereka datar. Seketika itu, darah Jeff berdesir. Dia bergegas ke kantor polisi terdekat untuk mencari informasi. Jeff masih tidak percaya bahwa Andy adalah pelakunya. Anaknya telah mencabut 2 nyawa dan melukai 13 orang lainnya. Jeff tidak percaya anaknya yang lucu dan lugu itu bisa melakukan sesuatu yang demikian brutal. Jeff berupaya mengajukan supaya anaknya mendapatkan hukuman percobaan, tapi gagal. Hakim merasa kejahatan yang dilakukan Andy kelewat berat, sehingga layak diganjar hukuman setimpal. Jeff sangat kecewa. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2001, Pengadilan Tinggi California memvonis Andy di penjara selama 50 tahun. Dia dianggap sebagai orang dewasa. Tapi sebelum dijebloskan ke tahanan, Andy diserahkan ke Youth Offender Program sampai umurnya genap 18 tahun. Setelah itu, Andy menghuni penjara Ironwood State Prison di California, sebuah penjara seluas 258,9 hektar dengan kapasitas 3.895 tahanan. Dia juga harus menjalani hukuman kerja sosial selama 529 hari dan denda $10.000 Amerika Serikat. Pada wawancara pertamanya setelah ditangkap, Andy sempat berujar kepada publik, "Saya tidak berniat membunuh siapapun, tapi semuanya telah terjadi. Amukan itu tindakan paling bodoh yang pernah saya lakukan.
seandainya saya tidak pernah melakukannya. Seperti lirik dalam lagu Linkin Park yang menginspirasinya One Step Closer, Andy semakin jauh menepi dan akhirnya hancur. "Cause I am closer to the edge and I am about to break," ujar Andy menirukan lagu favoritnya tersebut. Itulah dia cerita tentang Andy Williams, si pendiam yang brutal. Sekian cerita dari saya. Semoga bisa mengisi waktu kalian semua. Terima kasih yang sudah mau like, terima kasih yang sudah mau komen, terima kasih yang sudah mau subscribe, terima kasih semuanya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.